Coach, Ya. mitos atau fakta? Oke. Kalau orang nge-gym bikin awet muda. Oh, nah ini nih satu pertanyaan cerdas nih ya. Nih. Kenapa orang nge-gym itu katanya kelihatannya awet muda? Ya. Nah, saya cerita nih ya. Oh, Saya sudah nge-gym 30 tahun kurang lebih ya. ya. Kemudian saya udah nggak ketemu teman saya 20 tahun yang lalu. Teman saya, member gym saya di sini, begitu ketemu, dia bilang, "Weh, Bang Roy masih kayak dulu ya, masih kayak 20 tahun yang lalu ya." Iya. Nah, pasti rata-rata omongan mereka seperti itu. Oh. Nah, sekarang saya jelasin kenapa. Kenapa? Badan saya 20 tahun yang lalu sama hari ini masih tetap sama. Karena saya nge-gym. Ya kan? Karena saya rajin nge-gym. Ya. Nah, sementara orang-orang yang nggak nge-gym, ya, jangankan 20 tahun, 5 tahun aja teman-teman nggak ketemu teman, nggak ketemu saudara, pasti udah beda. Ada yang dari ideal sudah menjadi gemuk, sudah seperti om-om, sudah seperti bapak-bapak. Ada yang dari ideal sudah menjadi kurus. Benar nggak? Benar. Sehingga terlihat tua. Sebenarnya terlihat mungkin dia kurus karena ada penyakit, diabetes dan segala macam. Jalannya udah bungkuk juga. Nah, ada yang juga jalannya mungkin ya udah ripuh lah atau bahasa Sunda mah, udah nggak nyaman lah, kayaknya juga nggak enak. Itu karena dia tidak nge-gym, tidak olahraga. Makanya badan saya dengan usia saya sekarang masih terlihat seperti 20 tahun yang lalu. Makanya kata orang awet muda gitu. Ada mindset dari makanan juga nggak kalau nge-gym? Otomatis kalau kita sudah menekuni ya? dunia gym secara otodidak, kita Otomatis akan itu. belajar pola hidup, pola makan sehat. Pola hidup juga. sehat termasuk pola tidur, pola makan. Begitu kita masuk dunia gym, kita akan belajar dengan sendirinya sesuai dengan proses soal hidup sehat, istirahat, makan makanan sehat, tidur yang sehat, pokoknya semua tentang hidup sehat nanti bisa kita terapkan sendiri. Ilmunya nanti nambah sesuai dengan lamanya kita nge-gym biasanya guys. Gitu. Nah, terus ini saat orang mikir kita nge-gym itu hanya buat building muscle. Pasti rata-rata mikirnya gitu. Ngebagusin otot, ngebesarin otot, ya kan? Pasti itu. Tapi orang datang ke gym itu tidak hanya building muscle guys. Tapi juga rilis stres. Oh iya, benar. Kok bisa rilis stres, melepaskan stres di badannya, di pikirannya? Iya. Saat kita ngangkat, benar. itu tenaga kita keluar semua. Iya benar. Emosi ya keluar ya. Emosinya keluar semua. Yang tadinya sebal, kesal dilampiaskan, begitu angkat, teriak lagi. Wah, begitu selesai repetisi paling berat. Wah, nah itu saatnya kita orang-orang nge-gym rilis stres. Oh iya. Jadi dia minimal stres di badannya. Jadi kenapa dia awet muda? Oh, jadi pesan yang untuk disampaikan sama teman-teman juga ya. Berarti tidak ada kata terlambat untuk olahraga. Tidak ada kata terlambat. Kalau umur 40 baru olahraga bisa? Harus. Umur Faktanya, 45 harus. Umur 50 bisa? Nah, ini fakta lagi ya, kata dokter, kata ilmuwan-ilmuwan, katanya setiap tahun itu tubuh kita mengalami penyusutan otot, penghilangan otot. Ada yang bilang 1-8%, ada yang bilang 1-5%, bahkan ada juga yang bilang per 10 tahun tubuh kita itu menyusut ototnya 30%. Oh iya benar. Nah, mungkin teman-teman nggak mungkin, ya kan? Ya. Faktanya, teman-teman lihat kakek-kakek atau nenek-nenek yang tadinya dia tegap, begitu sudah tua, kenapa dia jadi bungkuk? Iya. Yang tadinya dia muda, tegap, tidak bungkuk. Penopangnya mungkin ya? Nah, itu karena benar faktanya setiap tahun ataupun per 10 tahun otot di tubuh kita, penopang rangka kita, penopang tulang kita itu menyusut. Oh iya. Bagaimana caranya supaya tidak terjadi penyusutan otot? Makanya teman-teman perlu nge-gym. Ya, betul. Supaya gimana? Supaya tuanya nggak bungkuk, tubuhnya nggak menyusut. Ya, itu perhatikan aja, itu fakta. Jadi memang benar faktanya kalau orang nge-gym itu awet muda, itu fakta. Keren coach, keren. Thank you coach ya.